Ini adalah proses dari vitamin D, kolesterol dengan paparan sinar matahari akan membentuk menjadi dalam bentuk isomerasi panas begitu ya, paparan atau ya proses penyerapan lagi ya akan menjadi kolekalsiferol D2 ya, D2. Ini mungkin tadi contoh untuk perjalanan dari provitamin D menjadi vitamin D. Ini kolesterol di dalam jaringan gitu ya. Kolesterol dalam jaringan akan berpotensi menjadi 7-dehidrokolesterol pada lapisan kulit yang kemudian selanjutnya terpapar oleh sinar UV, baik itu cahaya matahari yang berasal dari cahaya matahari gitu ya. Di bagian plasma itu akan menjadi kolekalsiferol, kolekalsiferol atau vitamin D3. Yang kemudian di bagian liver akan diproses menjadi 25 hidroksikolekalsiferol, kemudian di kidney menjadi 1,25 dihidroksikolekalsiferol, dan kemudian di jaringan target ini menjadi intestina mukosa, apa namanya untuk jaringan target yang memang memerlukan vitamin D misal begitu ya, itu bisa pada bagian intestina mukosa intestina pada dinding usus gitu ya, atau bisa juga langsung ke target misal pada tulang ya untuk vitamin D ini. Nah, yang performa kolesterol ini tergantung pada bagaimana ya jenis makanannya. Kemudian, nah ini juga ada garam empedu ya, ada garam empedu yang apa namanya berperan dalam proses metabolisme vitamin D. Untuk fungsinya, nah ini tergantung pada konsentrasi kalsium dan fosfatplasma. Nah, ini secara umum untuk fungsi vitamin D meningkatkan absorpsi kalsium di intestinal, menurunkan ekskresi kalsium, memobilisasi buah mineral atau mineral pada tulang. Dan dalam keterlibatannya vitamin D ini ada sekresi insulin, dia terlibat dalam proses sekresi insulin, kemudian sintesis dan sekresi paratiroid dan tiroid hormon, kemudian menghambat produksi interleukin yang diaktifasi oleh sel T dan sel B, diasi monosit prekursor sel atau proses proliferasi, ya, tahapan proliferasi. Untuk keterkaitan dengan kesehatan, nah ini vitamin D ini ketika kekurangan pada anak-anak ini bisa menyebabkan riketsia atau gangguan proses penulangan ya, osifikasi, sehingga tulang melengkung, kakinya berbentuk X atau O. Kemudian pada dewasa seperti apa? Ini bisa osteomalacia ya, tulangnya rapuh begitu. Kadar kalsium darahnya menurun sehingga terjadi perubahan rasio kalsium terhadap fosfor. Nah, ini karena ekskresi kalsium lebih besar daripada ekskresi fosfor. Kelebihan hipervitaminosis D. Nah, ini pemberian vitamin D dalam jumlah besar pada umumnya tidak berbahaya, tetapi juga tidak menguntungkan, gitu ya. Jadi jangan mubazir, gitu ya. Kelebihan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D juga buat apa, gitu? Karena tidak dibutuhkan dan tidak menguntungkan bagi tubuh kita, gitu. Ini pada bayi ya, dan pada dewasa bisa apa ya, menyebabkan beberapa kelainan seperti halnya klasifikasi jaringan lunak seperti paru-paru dan ginjal, hiperkalsemia. Kemudian kalau pada dewasa ini terjadi kerapuhan tulang dan batu ginjal. Untuk sumbernya kita bisa peroleh dari hati, ikan, kemudian usus, telur, penambah vitamin D, dan dari luar pada diet, penyerapan makanan yang mengandung provitamin D. Kita bisa memperoleh vitamin D. Untuk pada manusia, nah ini ya, ketika kulit tersinari oleh sinar UV, maka itu bisa menghasilkan vitamin D. Karena tadi ya bisa diperoleh dari lapisan bawah kulit kita.
Keunikannya, nah ini ya keunikan dari vitamin D, hanya sedikit makanan yang mengandung vitamin D karena dapat dibentuk sendiri oleh tubuh, yaitu dengan melakukan penyinaran oleh sinar UV ya, bisa dari lampu atau bisa dari matahari yang langsung menyinari pada kulit kita. Jadi kita bisa peroleh dari situ. Kemudian untuk kebutuhan vitamin D dari masing-masing tingkatan usia juga berbeda, misal pada anak-anak begitu ya. Nah, ini kan cuma 400 sampai 800 IU. Kemudian ada vitamin E atau disebut sebagai tocopherol bahasa kimianya ini. Dia adalah antioksidan penting untuk tubuh kita yang bekerja pada fase lipid ya, bekerjanya pada fase lipid di membran sebagai pelindung terhadap efek radikal bebas. Ini bahasa Yunaninya tokos atau melahirkan dan pero membawa olnya alkohol. Di alam kita ada 6 macam tocopherol atau vitamin E dalam bentuk alfa, beta, gamma, delta, eta, dan zeta. Kita bisa peroleh di alam dan mempunyai aktivitas biologis yang terbesar sebagai vitamin alfa tocopherol. Dan ini sebanyak 80% ya. Minyaknya kekuningan, larut dalam lemak, stabil terhadap panas dan asam, tapi kurang stabil terhadap basa dan menghasilkan oksidasi secara lambat. Dan aktivasinya dapat dirusak oleh sinar UV. Gitu. Makanya kenapa kita memerlukan vitamin E yang banyak dalam tubuh kita supaya kita memiliki antioksidan yang cukup untuk mengeluarkan zat-zat racun dalam tubuh kita. Fungsinya, nah ini untuk hewan tingkat tinggi atau unggas dan sapi, ini untuk kesuburan. Ya. Makanya disebut sebagai vitamin anti sterilitas atau faktor kesuburan. Ini bagaimana di manusia? Vitamin E dan selenium adalah mencegah kerusakan elemen-elemen seluler dan subseluler oleh peroksidasi. Kemudian sebagai kofaktor juga untuk fungsi vitamin E ini dalam transfer elektron pada respirasi sel dan membran eritrosit. Kemudian untuk ikut juga mempertahankan integritas otot-otot, jaringan hati, dan sel darah. Fungsi untuk vitamin E ini adalah untuk prosesnya dari vitamin E, dia memang terjadi di membran ya. Ada interaksi dan sinergisme antara antioksidan sistem pengoperasian sistem antioksidan dari sel dan fase atau di sitosol. Ini jadi ada integrasi antara bagian sitosol dengan bagian membran. Nah, di situ terjadi proses metabolisme vitamin E. Gitu ya. Rantai radikal bebas yang kemudian, nah ini apa namanya dengan dalam prosesnya juga dibantu ya, dibantu dengan proses yang terdapat di bagian sitosol. Jadi ada 2 lokasi, ada di lokasi membran, ada di lokasi sitosol. Nah ini ada yang unik yaitu ada apa ya, di 2 lapisan ini ya, karena ada integrasi ya atau ada hubungan antara bagian yang ada di lapisan sitosol dengan membran. Nah ini menjadi unik karena dia dibantu juga ini oleh vitamin C dalam proses metabolisme dari vitamin E ini. Untuk yang di bagian membran yang dihasilkan adalah fosfolipase. Nah, ini PUFA OH dengan bantuan fosfolipase. Nah, ini ya. Kemudian akan melakukan sintesis menjadi ini ada penambahan H2O2 nih. H2O2 ya. Kemudian ini juga dibantu oleh superoksidismutase dalam prosesnya. Nah, ini menjadi H2O2 PUFA OH. Ini untuk reaksinya ya, untuk reaksi dari vitamin E untuk proses metabolisme. Untuk metabolisme vitamin E ini, tocopherol mudah diabsorpsi di usus halus, kemudian ditransport ke hati dalam bentuk kilomikron, dan untuk mencapai jaringan perifer ini diangkut vitamin E oleh lipoprotein.
Kemudian fosfolipid dari mitokondria. Untuk endoplasmik retikulum dan membran plasma mempunyai afinitas yang spesifik terhadap alfa tokoferol. Tersebut tadi bagian dari vitamin E tokoferol, tapi untuk jenis-jenisnya kan ada 6 ya, ada alfa, beta, gamma, zeta. Nah, ini untuk spesifiknya terhadap alfa tokoferol. Nah, untuk masalah kesehatannya, nah ini ketika defisiensi vitamin E ya, bisa terjadi gangguan reproduksi di trofi otot, kemudian gangguan eritrosit. Untuk hypervitaminosis E-nya ini relatif non toksik pada manusia pada dosis yang sangat besar, tapi bisa juga menyebabkan mata kabur dan pusing. Kemudian untuk sumber vitamin A kita bisa peroleh dari tumbuhan dan hewan. Untuk tumbuhan seperti hanya bibit, gandum, padi, minyak kacang-kacang gitu ya. Kemudian untuk dari hewan kita bisa peroleh dari daging, mentega, susu dan telur. Kemudian kebutuhan vitamin E juga berbeda juga ya antara satu fase, misal laki-laki berbeda, kemudian ibu hamil juga berbeda, anak-anak juga berbeda untuk kebutuhannya. Kemudian yang terakhir ada vitamin K. Ini ya tadi A, D, E, dan K sebagai kofaktor fungsinya untuk vitamin K untuk karboksilase yang bekerja pada residu glutamat protein prekursor dari faktor pembekuan dan protein tulang sehingga keduanya dapat mengikat kalsium. Disebut juga sebagai vitamin koagulasi. Vitamin yang larut dalam lemak, stabil terhadap panas, peka terhadap sinar. Ada 3 macam, ada vitamin K1, K2, dan K3 dengan masing-masing bentuk yang berbeda. Ada phylloquinone, menaquinone, dan menadione. Kita K1 bisa peroleh dari tumbuhan dan daun yang warna hijau. Untuk yang K2 kita bisa peroleh dari hewan. Kemudian K3-nya kita bisa peroleh dari sintesis dan larut air. Vitamin K yang diproduksi sintesis dan larut. Oke. Untuk vitamin K ini kita bisa pada tubuh kita ya bisa terjadi gangguan absorpsi lemak yang terjadi pada defisisi vitamin K. Ini seperti hanya bakteri usus ya, banyak yang mati begitu, itu karena defisiensi vitamin K. Kemudian untuk phylloquinone dan menaquinone ini diabsorpsi bila ada garam empedu, kemudian ke pembuluh limfa untuk proses selanjutnya. Kemudian untuk menadione ini karena larut dalam air dapat diabsorpsi tanpa adanya garam empedu. Dari situ kemudian akan masuk ke peredaran darah. Untuk menadione, nah ini untuk pengobatan yang disimpan di dalam hati dan di jaringan perifer. Turunannya juga ternyata berbeda ya. Nah, bagaimana ketika ada defisiensi atau kelebihan dari vitamin K? Nah, ini hampir tidak ada untuk defisiensi vitamin K, tapi ketika kelebihan ini bisa terjadi pemecahan eritrosit ya, yang berlebihan. Gitu, jadi hati-hati juga. Kemudian sumbernya kita bisa peroleh dari tumbuhan warna hijau, kemudian tomat, keju ya, kuning telur, hati yang disintesis oleh bakteri usus juga kita bisa peroleh vitamin K dari situ. Kemudian untuk kebutuhannya ini baru dapat ditentukan dengan pasti karena defisiensi vitamin K ini jarang terjadi. Nah, ini tadi ya. Jadi karena kita ketika kekurangan vitamin K ini belum memberikan efek yang besar bagi tubuh kita sehingga belum diperoleh kisaran yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita terhadap vitamin K ini. Kemudian bahwa vitamin ini adalah ada vitamin-vitamin yang larut di dalam air. Nah, ini ada vitamin B1, B2, B6 dan B12 ya. Untuk vitaminnya, untuk vitamin larut dalam air. Vitamin B kompleks dan vitamin C yang fungsinya adalah untuk kofaktor enzim. Defisiensi salah satu dari vitamin B kompleks ini jarang terjadi ya, karena tergantung dalam makanan.
Tapi ketika defisiensi vitamin larut dalam air ya, semuanya bisa terjadi beri-beri, contohnya karena kekurangan tiamin, atau celeosis ya, karena kekurangan riboflavin, pellagra karena kekurangan niacin, begitu. Dan penyakit-penyakit lainnya yang memang karena kekurangan dari vitamin larut dalam air. Untuk vitamin B kompleks ada vitamin B1, B12, ada B6 juga ya. Fungsinya dia sebagai kofaktor enzim. Nah, ini untuk vitamin B1 atau tiamin, ini peranannya sangat penting metabolisme karbohidrat karena dia menghasilkan energi. Kemudian dia juga menjadi kofaktor pada dekarbonasi oksigen. Dan bisa menyebabkan Oke. Kemudian untuk B2, nah ini riboflavin niacin ya, untuk B2 ini ada 2, dia kofaktor niacin NAD dan NADP sebagai sumber ADP ribosa. Kemudian kita bisa peroleh dari susu dan produk susu, warnanya kuning terang, serta sering dijadikan zat aditif makanan ya untuk vitamin B2 ini. Defisiensinya banyak ditemukan tapi tidak mematikan. Nah, ini. Walaupun dia perannya sentral ya penting dalam metabolisme lemak dan karbohidrat, namun tidak berbahaya karena penghematan riboflavin di jaringan sangat efisien. Kemudian untuk niasinnya, dia kan riboflavin dan niacin untuk vitamin B kompleks. Ini dia vitamin sejati untuk niacin karena dapat disintesis dalam tubuh dari asam amino esensial triptofan. Kemudian B6, nah ini penting dalam metabolisme asam amino dan glikogen, juga dalam kerja hormon steroid. Ada 6 senyawa yang memiliki aktivitas vitamin B6, peridoksin, piridoksal, piridoksamin, turunan 5 fosfatnya, ya, ada piridoksal fosfat, piridoksal fosfat, piridoksi, piridoksal, piridoksamin. Ada 6. Tapi dari 80% vitamin B6 dia adalah bentuknya piridoksal fosfat. Di otot, ada di otot yang berkaitan dengan glikogen fosforilasi ya, tapi tidak digunakan pada keadaan defisiensi. Kemudian untuk status vitamin B6 ini dinilai dengan mengukur transaminase eritrosit. Dan jika berlebihan menyebabkan neuropatik sensorik. Untuk yang vitamin B yang terakhir ada vitamin B12 dan asam folat. Nah, ini pasti yang berkaitan dengan proses sintesis DNA. Jadi penyediaan residu satu karbon untuk sintesis DNA. Menyebabkan apa? Anemia megaloblastik untuk vitamin B12 ini. Kemudian penyerapan B12 dibantu oleh protein pengikat yaitu glikoprotein. Nah, ada 3 enzim untuk vitamin B12 ini, metil malonyl CoA mutase, leucin amino mutase, dan metionin sintase. Kekurangannya bisa menyebabkan anemia pernisiosa. Ini nama-nama penyakit ya, banyak sekali nama penyakitnya. Untuk asam folat, nah ini
Asam folat bentuk aktifnya adalah tetrahidrofolat. Folat dalam makanan memiliki hingga 7 residu glutama tambahan yang dihubungkan oleh gamma ya, peptid. Ini banyak sekali ya secara kimiawinya. Untuk inhibitornya, metabolisme folat digunakan sebagai antibakteri, anti malaria, kemoterapi kanker, dan ketika kekurangan, ini menyebabkan anemia jangi, megaloblastik, bisa mempengaruhi sel yang cepat membelah karena sangat membutuhkan timidin untuk pembentukan DNA. Bisa juga mempengaruhi sumsum tulang. Kemudian ketika penambahan asam folat ini dapat mempercepat kerusakan saraf juga. Suplemen asam folat mengurangi resiko cacat tubaneralis. Nah, berarti dalam proses neurulasi ya. Kalau cacat tubaneralis kan bisa menyebabkan sehingga terjadi pembentukan sebuah kelainan pada tabung neural sumsum tulang belakang nantinya. Jadi dia seperti ada benjolan di bagian, terjadi tidak sempurnanya tutupnya tabung neural yang memang tertutup sumsum tulang belakang itu. Nah, ini menjadi tidak tertutup. Ini karena salah satunya adalah karena kekurangan asam folat. Nah, ini kemudian ini turunan juga masih tadi ya di period dan period. Vitamin C dari deretan yang bentuknya asam askorbat dan dehidroaskorbat vitamin C gitu. Dia ikut serta dalam mempertahankan vitamin E dan kofaktor logam dalam bentuk reduksi yang fungsinya bisa dirasakan ya oleh manusia dan primata lainnya, marmut, kelawar, burung, sebagian besar ikan invertebrata. Dan pada binatang lain, vitamin C ini digunakan untuk zat antara dalam jalur asam uronat pada proses metabolisme glukosa. Defisiensi dari vitamin C ini bisa menyebabkan skorbut ya, atau kekurangan sintesis kolagen. Ini skorbut juga ketika ketika seorang ibu kekurangan vitamin C yang sedang hamil ya, ibu yang sedang hamil biasanya ini lebih ke arah kelainan, ada kelainan skorbut juga dia akhirnya gitu. Jadi kekurangan vitamin C menyebabkan skorbut pada bayi biasanya. Jadi si bayinya nanti skorbut. Nah, asupan vitamin C lebih tinggi mungkin memberikan manfaat ya. Ini 100 mg per hari adalah kapasitas tubuh dalam memetabolisme vitamin C, dan kelebihannya akan disekresikan dalam urin, udah akan dikeluarkan gitu dengan melewati urin. Kemudian juga meningkatkan absorpsi besi ya, untuk mengurangi durasi dan gejala common cold. Nah, ketika terjadi asupan vitamin C yang melebihi batas maksimum. Kemudian untuk mineral, nah ini ya untuk mineral.
dia anorganik, fungsi pada tubuh ini harus tersedia dalam makanan ya, jika tidak cukup maka akan terjadi defisiensi dan jika berlebih dapat menjadi racun. Ada mineral esensial yang terdistribusi luas dalam makanan, ya, jumlah yang dibutuhkan setiap orang bervariasi, seperti halnya natrium, kalsium itu kan beda-beda ya, itu dalam hitungan gram per hari. Tapi misal besi, seng itu ukurannya miligram per hari kita perlunya. Misal defisiensi besi dalam tubuh adalah masalah umum yang terjadi pada manusia seperti halnya darah menstruasi yang banyak. Maka akan kesulitan mendapatkan asupan besi yang hilang gitu ya, karena kita kehilangan karena terlalu banyak kehilangan besi ya, akibat proses menstruasi yang banyak misal, maka kan besinya kata lemas ya, lemas. Nah itu kan maka harus di input besinya dari luar begitu. Ini adalah beberapa fungsi ya, fungsi dari mineral yang bisa kita klasifikasikan berdasarkan fungsinya. Seperti halnya fungsi struktural. Nah ini kita bisa peroleh dari jenis mineral berupa kalsium, magnesium, dan fosfat. Kemudian ketika kita lihat untuk fungsi yang berhubungan dengan membran, maka kita bisa peroleh dari mineral dengan jenis natrium dan kalium. Kemudian untuk fungsi ini gugus prostatik ya di enzim, maka kita bisa peroleh dari mineral kobalt, tembaga, Fe ya, besi, molybdenum, selenium, dan seng. Kita ingin contohnya adalah fungsinya untuk hormon nih, kerja hormon. Maka yang diperlukan mineralnya adalah kalium. Kemudian ada juga mineral yang memang berfungsi sebagai zat esensial, namun ini fungsinya tidak diketahui lebih spesifik begitu ya, misal silikon, vanadium, nikel, timah begitu ya. Begitu itu seperti apa? Nah, ini belum spesifik untuk fungsinya. Kemudian ada yang memang dia berpengaruh dalam tubuh tapi peranannya belum pasti nih untuk apa kan gitu ya. Peranannya di dalam tubuh kita apa nih, fluorida seperti litium itu belum dipastikan ya. Kemudian banyak juga ditemukan dalam makanan yang sifatnya toksik jika berlebih kita konsumsi, seperti halnya aluminium, arsen, boron ya, bromin, timah hitam, merkuri, perak, dan yang lainnya. Itu menyebabkan racun ya, atau memang toksik bagi tubuh kita ketika dikonsumsi secara berlebihan. Nah, ketika ini misal ya asupan natrium yang berlebih ini dapat menyebabkan hipertensi pada orang yang memang rentan ya terhadap kadar natrium dalam makanan. Jadi memang untuk mineral ini dia hanya diperlukan oleh tubuh kita itu dalam jumlah yang berbeda tentunya ya. Seperti yang tadi dalam jumlah miligram atau mungkin dalam jumlah gram yang dibutuhkan oleh tubuh kita per harinya. Jadi ini harus dipastikan juga. Kalau kebanyakan juga buat apa begitu ya? Dalam tubuh kita kan itu sangat-sangat berbahaya begitu. Atau mungkin sianida begitu ya. Sianida yang dapat menyebabkan langsung kematian, keracunan begitu ya. Walaupun itu adalah jenis mineral. Apakah itu dibutuhkan oleh tubuh? Sepertinya tidak ya, kalau sianida yang aman-aman saja begitu ya. Jadi memang harus dipastikan bahwa asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu memang betul-betul mengandung senyawa-senyawa yang memang diperlukan oleh tubuh kita gitu. Tidak mengandung senyawa-senyawa yang toksik sehingga dapat menyebabkan kelainan atau keracunan bagi tubuh kita. Nah, itu untuk materi dari vitamin dan mineral. Begitu ya untuk vitamin dan menyampaikan itu. Saya ingin flashback ke materi kita 1 semester ke belakang ya. Adakah yang akan mereview
materi kita untuk materi hari ini. Dari mahasiswa ada yang akan disampaikan? Izin bertanya Bu Dania. Ya. Ibu izin bertanya untuk materi hari ini, vitamin dan mineral. Tadi itu sempat hewani dan nabati. Nah, maksud istilah diet di situ seperti apa, Ibu? Diet macam vitamin kan itu ada B12, gitu dan sebagainya. Kalau misalnya nyawa dan fungsinya ya Bu. Kalau misalnya di dalam tubuh itu sendiri itu seperti apa? Lalu ada juga Ibu terkait ini sempat baca juga perihal hanya diakibatkan oleh otot gitu Bu, tapi juga pernah disinggung karena vitamin, apakah itu betul atau bagaimana. Dan yang terakhir, misalnya merkuri masuk ke dalam tubuh melalui makanan, itu kan terjadi kelainan atau misalnya penyakit. Kalau misalnya merkuri, apakah sama juga atau tidak? Dan satu lagi Ibu, terkait suplemen, bagaimana pandangan Ibu terkait suplemen apabila dikonsumsi terus-menerus? Terima kasih Bu. Tadi yang pertama apa? Yang pertama terkait diet hewani dan nabati. Diet, maksudnya makanan yang memang berasal dari hewani sama nabati. Tapi sudah sudah diet hewani, diet nabati itu makanan yang berasal yang sumbernya itu dari begitu. Jadi maksud diet itu adalah sumber bilang makanan tapi bilangnya adalah diet gitu. Bukan diet kayak kita mengurangi ya, jadinya salah pemaknaan kalau misalnya belum gitu. Kemudian tadi ya untuk proses penyerapan absorpsi ya. Itu kan terjadi memang di usus ya untuk vitamin dengan tadi ya bantuan dari garam empedu, kemudian liver ya, kemudian ginjal yang memang itu kan dia yang fungsinya dalam proses pencernaan zat makanan ya atau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita sebetulnya di situ. Jadi dari ekstraksi tadi ya dan dari bantuan garam empedu begitu dalam proses penyerapan yang masuk dalam tubuh sebetulnya secara umumnya tidak jauh berbeda dengan vitamin yang bahwa ini adalah jenis vitamin yang memang dia larut dalam air ya. Vitamin berbeda dengan misal yang tadi dia larut dalam lemak begitu ya. Apa namanya tokopherol itu yang berkaitan dengan lemak kan ya, yang memang dia senyawanya banyak, bukan banyak, dia lemak begitu. Nah, tapi kalau untuk metabolismenya tentu dia lokasi metabolismenya atau penyerapannya terjadi dalam lumen usus begitu. Nah, kemudian misal dengan target jaringan
kemudian hati yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian tadi kita coba mungkin nanti temannya masih bisa banyak yang berkaitan dengan dokter ya, dengan dunia kedokteran begitu untuk kasus-kasus yang terjadi apa namanya pada tubuh kita ya terhadap merkuri. Itu kan secara berlebih merkuri bisa salah satu dampaknya begitu. Nah, adapun yang terdapat dalam kosmetik, nah begitu ya apa namanya, walaupun ada merkuri gitu yang memang disyaratkan aman sudah masuk ke uji klinis. Nah, jadi ya kayak tadi ya, kalau kebanyakan ya apalagi mineral itu kan sangat sangat tubuh kita begitu. Kalau dikonsumsi langsung itu hal-hal yang di luar ekspektasi kita, bisa kematian dan yang lainnya begitu, menyebabkan kanker pada kulit misal begitu ya, apalagi dikonsumsi langsung masuk ke dalam tubuh kita. Carilah kosmetik yang memang tidak ada merkurinya, ataupun walaupun ada merkuri itu sudah dites misal begitu ya, disertifikasi dengan kadar tertentu itu aman loh bagi pemakainya gitu ya, bagi penggunanya, sehingga merkuri ini tidak menyebabkan efek samping yang begitu besar terhadap penggunanya begitu. Yang penting dia cocok dengan kulit atau yang tersertifikasi begitu ya, yang dia terdaftar misal aman, sudah memastikan bahwa produk yang kita gunakan itu aman. Saya mungkin bisa yang lain menanggapi, silahkan biar dia isinya adalah vitamin, misal ya ada ya vitamin C seperti apa, dan kelebihanku ketika kita misal mengkonsumsi jeruk nih, sehari itu udah mengkonsumsi 1 jeruk sehari itu udah memenuhi kebutuhan vitamin C kita. Ini udah ditambah suplemen yang lainnya. Buat apa? Tubuh sudah cukup jeruk itu gitu. Jadi yang lainnya ya mubazir dikeluarkan. Jadi silahkan sebijak mungkin sebetulnya ya. Ya kalau kalian suka makanannya makanan misal hanya untuk menerima seratnya saja misal begitu ya, supaya kita terus kenyang begitu kan. Lapar dan kenyang itu kan salah satu apa namanya? Intuisi apa namanya? Ya, hasil dari pengolahan informasi di otak di hipotalamus kita kan, ada proses ya, proses gitu ya. Kalau kita misal dia sukanya makan buah-buahan begitu ya,
atau vegan, vegetarian atau vegan begitu, ya kalau ini nggak masalah sih, menurut saya nggak masalah sih itu, karena saya termasuk tipe itu ya. Dalam artian kalau memakan suplemen, kalau saya sih nggak ke suplemen ya, kalau saya lebih ke memakan makan makanan gitu, buah, misal buah sayur lebih banyak dibandingkan dengan saya harus mendapatkan suplemen dalam bentuk kapsul, misal tablet gitu. Kalau itu kan dia misal vitamin dia kan vitamin C-nya misal 500 miligram ya, atau 500 gram miligram, 500 IU, apa satuannya vitamin C, saya lupa. 500 gram ya, 1000 gram. Apa sih, apalagi yang vitamin C teh? Terus apa lagi? Yang 1000. Nah, itu menurut saya kalau kita fine-fine aja dalam kondisi sehat, kita tidak memerlukan hal itu gitu ya. Karena kelebihan pun mau disimpan di dalam tubuh gitu, mau ditabung. Vitamin C mah beda dengan lemak gitu ya. Kalau lemak, kalau kelebihan kan disimpan tuh dalam bentuk yang lain sehingga adalah kelihatan ya. Tapi kan kalau vitamin, misal vitamin C, kita kelebihan makan vitamin C, itu kan nggak disimpan di dalam tubuh. Ya kalau udah cukup ya udah selesai gitu kan absorpsinya. Kemudian dia dibuang. Nah, harus diperhatikan juga bahwa kebanyakan vitamin C itu juga kan tadi ya kerja 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 hati menjadi lebih tinggi karena dia harus terus mengabsorpsi, misal harus mengolah ya, harus mengolah obat yang masuk, misal bukan obat ya, suplemen yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ya silakan sebijak mungkin mengkonsumsi atau memasukkan apa ya, apapun itu ke dalam tubuh kita ya, dengan mungkin dengan kajian seperti ini kita bisa tahu bahwa ya udah cukup gitu kan, vitamin untuk memenuhi kebutuhan vitamin C cukup dengan makan jeruk satu sehari, begitu sisanya ya ya hanya untuk mungkin memenuhi kebutuhan perut supaya lebih kenyang begitu ya, itu situ sih. Baik Ibu, terima kasih banyak. Oke. Atau yang lain silahkan menanggapi pertanyaan dari Gania. Izin menanggapi Fadela. Sok, boleh. Ya, tadi terkait kekurangan vitamin ya Bu, mengenai pertanyaan Gania gitu. Ternyata saya sudah mencari gitu sumber-sumber lain. Nah, ternyata memang benar gitu. Kekurangan vitamin itu bisa menyebabkan kesemutan, tetapi hanya vitamin-vitamin yang tertentu saja. Misalkan vitamin E dan juga vitamin dari neurotropik gitu. Itu kayak vitamin B1, B6, B12 itu dapat menyebabkan kesemutan baik itu di tangan ataupun di kaki, karena si vitamin-vitamin ini kan nutrisinya itu penting ya untuk fungsi saraf, tetapi tidak dapat diproduksi di dalam tubuh. Nah, sehingga dengan adanya kebutuhan untuk mengkonsumsi vitamin ini sangatlah dibutuhkan oleh tubuh agar tubuh tetap seimbang dari saraf-saraf yang memang membutuhkan vitamin tersebut, seperti itu. Itu tanggapan saya mengenai pertanyaan dari Gania. Kemudian saya izin bertanya Ibu mengenai vitamin C. Nah, mengapa gitu ya Bu, orang yang memiliki penyakit lambung itu suka menghindari makanan ataupun suplemen yang memang memiliki vitamin C dosisnya itu tinggi gitu. Karena saya sendiri mempunyai lambung yang parah gitu ya. Jadi kalau misalkan saya mengkonsumsi buah, itu tuh langsung naik ke dada gitu. Dada tuh merasa panas gitu. Padahal si buahnya itu manis, nggak asam gitu. Nah, itu bagaimana ya Bu mengenai hal tersebut? Vitamin C itu bagaimana gitu ya Bu reaksinya dengan lambung tersebut? Karena jujur saya sendiri agak tersiksa gitu ya Bu, karena pengen makan buah tetapi tidak mendukung si lambungnya kayak gitu. Terima kasih. Gitu ya. Jadi kalau makan buah yang ada vitamin C-nya langsung panas begitu ya, karena ini berkaitan dengan asam lambung. Menurut saya ya, ini berkaitan dengan asam lambung. Mungkin ya, tapi bukan mungkin lagi. Pernah saya apa namanya?
bertanya begitu ya, bertanya ke seorang dokter karena saya bukan dokter begitu. Eh, hal-hal yang apa namanya berlainan atau ada kelainan pada intestinalnya. Nah, ini seperti halnya tadi Mahma itu kan dia penyakitnya intestinal kan, berarti kan saluran pencernaan ya, di usus misal. Nah, maka dalam prosesnya setelah ada intake atau masukkan makanan ke dalam usus kita misal begitu, di situ terjadi yang namanya proses produksi asam yang berlebihan, sehingga produksi asam yang berlebihan ini akan naikkan ke atas ya, naik ke bagian lambung, kemudian biasanya dia langsung setelah itu akan naik ke kepala yang menyebabkan kekurangan oksigen. Dari situ saya pastinya harus saya pelajari lebih lanjut lagi memang. Jadi ketika asam lambung naik itu produksi oksigen di dalam atau dalam darah mungkin gitu ya, yang harusnya ditransfer cukup pada bagian otak itu tidak terpenuhi kebutuhannya. Oleh karenanya biasanya langsung ini garis merahnya kalau udah perut, lambung itu akan nanti jadi sakit kepala biasanya. Karena itu sakit kepalanya karena kekurangan oksigen yang dibawa oleh darah ke bagian otak begitu ya, karena meningkatnya asam lambung yang diproduksi di dalam lambung itu sendiri ya, ketika ada terjadi makanan yang memang ada masukan makanan yang memang itu apa namanya tidak dibutuhkan oleh tubuh, atau ada resistensi senyawa dari vitamin misal tadi mungkin vitamin C terhadap mungkin bisa ke kofaktor begitu ya, atau ke apa lagi ya, secara kimianya atau secara reaksinya begitu, yang sehingga itu bisa menghambat produksi senyawa lain yang itu dibutuhkan oleh tubuh kita begitu. Mungkin mohon maaf sekali, mungkin jawabannya ini tidak spesifik ya, seperti mungkin jawaban seorang dokter pun kayaknya nggak bakalan ngasih jawaban seperti ini begitu ya. Namun apa namanya secara umum itu berkaitan dengan yang tadi ya, kenapa menjadi sakit, kenapa menjadi panas, naik ke atas begitu, biasanya memang ke dada dan kemudian nanti ke kepala begitu ya kan. Ini berkaitan dengan produksi oksigen di dalam darah yang harusnya itu bisa memenuhi kebutuhan apa namanya organ target begitu, tapi tidak terpenuhi. Nah, ini mungkin ada proses penghambatan produksi senyawa tertentu ya, dengan hadirnya vitamin di dalam tubuh seseorang, sehingga senyawa lain tidak diproduksi secara maksimal sesuai dengan kebutuhan organ target itu sendiri. Menurut saya sih seperti itu. Alhamdulillah, baik Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Oke, saya mereview materi yang lalu-lalu ya, yang sudah atau bukan mereview ya, refleksi begitu ya, dari pertemuan kita satu semester ke depan ke belakang, atau sebelum UAS ya. Sorry. Sebelum UAS, semua materi sebelum UAS begitu. Adakah yang akan mereview ya, mungkin masih ingat materi apa saja sebetulnya yang diperoleh selama satu semester ke belakang kemarin, sebelum UTS dan setelah UTS? Ada yang masih ingat apa saja materinya? Ada? Kita bahas apa aja sih satu semester ke belakang kemarin? Halo? Boleh izin masuk, Bu? Ya. Dari pas awal banget, Bu, awal pertemuan banget,
Iya. Oh, kalau Nanti dari nanti awal, dilengkapin sok. Nanti setelah ya, Fauzan dilengkapin sama yang lain ya. ya, siap Bu. Kalau yang saya tangkap ya Bu, dulu saya pelajari itu, yang pertama awal-awal itu kita membahasnya itu mengenai kayak apa sih biokimia itu seperti apa. Nah, kemudian setelah itu kita itu masuk ke materi yang mengenai apa ya, jenis-jenis nutrien gitu Bu, kayak ada karbohidrat, protein, kemudian Apa lemak. nutrien, bukan nutrien. Oh ya apa tuh? Molekul. Molekul. Molekul gitu Bu, seperti karbohidrat, lemak, protein kayak gitu Bu. Ya. Terus setelah itu tuh pas kemarin yang sama ibu itu, yang setelah tes ya Bu, kita itu membahas mengenai asam nukleat seperti metabolismenya. Terus ada struktur dan fungsi protein, kemudian ada metabolisme protein, kemudian ada biokimia hormon ya Bu, yang minggu kemarin baru saja kita bahas. Mm, Dan yang sekarang itu yaitu mengenai mikronutrien protein, vitamin dan mineral. Mungkin gitu Bu. Oke. Ada yang akan menambahkan? Izin Ibu Fadela. Ya. Ya baik, dari saya sendiri sudah pernah belajar gitu ya sama Ibu Sri, sama Ibu juga. Yang pertama itu kayak penggolongan struktur dan fungsi karbohidratnya, bagaimana metabolisme karbohidratnya dari glikolisisnya dan juga TCA-nya, lalu juga ada fotosintesis dan biosintesis karbohidratnya, ada juga dari struktur dan fungsi lipid nih, metabolismenya juga ada, biosintesisnya juga ada di lipid. Lalu setelah UTS itu kayak molekul organisme hidup, biomolekul dan komposisinya gitu. Ada juga dari struktur dan fungsi asam amino dan protein. Ada juga fungsi enzim dan asam nukleat. Hormon, vitamin juga ada. Lalu juga asam amino dan protein tadi sudah disebutkan juga, dan mungkin ada transfer informasi biologis gitu Bu. Mungkin dari saya seperti itu. Makasih Bu. Oke, ada yang akan menyampaikan yang lain, nambahin? Ayo. Ada? Ada yang akan menambahkan? Ini kenapa ya saya teh kameranya teh ada di bawah jadi bingung. Ada di bawah laptop. Ada yang mau menambahkan? Oke, nanti untuk materi yang sebelum-sebelumnya silahkan dibaca lagi untuk memperkaya ya. Dan kemudian ditambah dengan materi-materi lainnya yang memang berhubungan dengan biokimia. Kemudian untuk teknis minggu depan UAS, materi yang diuaskan adalah materi yang memang sudah disampaikan setelah UTS ya, atau pasca UTS. Kemudian untuk teknisnya kita akan menggunakan ya Google Form gitu ya, atau media-media yang memang kalau nggak salah sih nanti akan saya sediakan Google Form saja untuk ujian dari biokimia ini, ujian materi ya. Untuk penilaian tentu nanti akan digabungkan dengan penilaian praktikum. Ya insya Allah UASnya juga akan dilaksanakan minggu depan jika tidak ada halangan ataupun jadwal kita sesuai dengan jadwal yang memang tertera. Kemudian mohon diperhatikan bahwa tolong hindari tidak ikutnya UAS karena ini berkaitan dengan biasanya nanti akan berkaitan dengan nilai yang dikeluarkan. Dalam artian begini, saya itu suka repot kalau melayani mahasiswa yang dia susulan begitu. Kalau susulan itu ya udah kayak ketinggalan aja, udah tertinggal aja begitu ya. Kalau seminggu dari UAS sih masih bisa dilayani ya, tapi ini kalau udah misal masa apa dia minta remedial di semester depannya
kan kalau mahasiswa remedial itu ya udah nanti ketika musim ujian aja remedialnya, jadi ngerjain gitu. Karena saya harus flashback ke belakang lagi, flashback tugas, flashback apa kan begitu ya, menyediakan waktu untuk ujian. Nah itu kan, aduh, jadi mudah-mudahan sih semuanya bisa mengikuti ujian namanya supaya tidak tertinggal ya berkas yang dikirimkannya begitu, misal ujian ya ini UAS gitu ya, nanti kalau udah nggak ada kan jadi agak repot meriksanya gitu, atau tidak ada urusan yang lainnya begitu ya. Insya Allah waktu ujiannya akan dilaksanakan secara serentak dalam satu waktu, jadi mungkin bisa saja pukul 10 juga atau mungkin pukul 9 begitu. Jadi ada waktu yang memang serentak akan digunakan oleh mahasiswa untuk ujian untuk biokimia. Grup untuk coding ujiannya sebagai bahan evaluasi dari materi biokimia. Gitu. Ada yang akan disampaikan oleh mahasiswa untuk pertemuan hari ini? Izin menyampaikan sesuatu mungkin ya. Sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Eva sama Ibu Sri gitu yang udah memberikan materi biokimia ini. Jujur gitu dari kami pribadi baru memahami makanan, terutama kami seorang wanita gitu ya yang nantinya menjadi seorang ibu isinya seperti itu. Dan mungkin itu saja Ibu, semoga nanti ke depannya Ibu sehat selalu gitu ya. Dan sukses ke depannya. Mungkin itu saja Rose dan teman-teman lainnya ya. Besar harapan kami juga para mahasiswa sehat selalu, kita bisa bertemu segera begitu ya, kondisinya sudah baik-baik saja, mudah-mudahan kembali normal seperti sedia kala untuk proses pembelajaran gitu. Karena memang proses pembelajaran pada hasil akhir saja atau berdasarkan evaluasi, karena untuk proses pembelajarannya pun kami harus nilai ya. Jadi begitu, jadi good process menghasilkan good value juga ya, bagi ya itu baik bagi saya, bagi kalian juga begitu ya, sebagai peserta didik sebenarnya, bahwa good proses itu harus yang penting intinya adalah bahwa proses itu memang harus dilakukan semaksimal mungkin begitu. Karena misal ada kasus, mungkin saya ingin sedikit membahas bagaimana ada salah satu kakak tingkat kalian yang misal ingin sidang hari ini terakhir daftar sidang, kemarin mereka cuma bimbingan seminggu. Proses mana yang bisa kami nilai untuk misal ada proses bimbingan yang harus lewatin begitu kan ya. Ada proses-proses lainnya, proses misal bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan dosen, bagaimana dia berproses dengan dirinya sendiri, mendisiplin dirinya, kan itu tuh adalah proses yang bukan hanya tujuannya adalah untuk apa, tapi itu kan untuk perbaikan begitu ya. Jadi harapannya adalah yang dikejar itu bukan nilai, tapi proses yang dilakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sehingga nanti saya yakin kalau sudah good prosesnya dilewatin, itu akan menghasilkan good value di akhirnya. Saya yakin itu. Begitu. Jadi itu ya, mungkin pesan sedikit buat kalian sebagai mahasiswa yang nggak ada yang ujuk-ujuk gitu ya, nggak ada yang ujuk-ujuk, misal ya prosesnya cuma aja tapi
nanti juga dapat nilai A misalkan begitu ya. Mungkin itu adalah suatu kebetulan saja gitu. Kalian harus pastikan bahwa itu bukan suatu kebetulan, bahwa itu memang adalah hasil usaha kita, hasil usaha sendiri begitu ya. Karena kebetulan itu atau keberuntungan itu tidak selalu menyertai kita kan begitu ya. Tapi kalau kita sudah melakukan proses sebaik mungkin ya, melewati prosesnya, kita akan puas dengan proses itu sendiri ya di hasil akhirnya begitu. Begitu kira sedikit closing statement untuk mata kuliah biokimia. Baik ya, untuk dari kami mungkin saya dengan Bu Sri mengucapkan banyak terima kasih untuk satu semester ini. Bagi kami juga merupakan suatu proses pembelajaran yang kami juga harus terus belajar begitu ya, walaupun ya mau gimana lagi, walaupun bukan lulusan orang biokimia begitu ya, kami juga semaksimal mungkin untuk memberikan materi yang memang cukup untuk mahasiswa biologi, pendidikan biologi di S1 gitu. Kekurangannya kami mohon maaf, mungkin ada kata-kata atau sikap kami yang memang belum sepenuhnya berkenan di hati para mahasiswa, ataupun memang hak-hak kalian ada yang terlewat oleh kami begitu. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Paling itu ya yang bisa kami sampaikan sebagai tim dosen. Sampai ketemu di lain kesempatan di semester depan dengan saya bertemu di embriologi dengan Bu Sri, dengan Bu Sumi ya, dengan Bu Sumi di semester 6 untuk embriologi. Insya Allah kita ya dengan mata kuliah yang lainnya begitu. Paling saya tutup untuk pertemuan hari ini. Thank you ya untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.